Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah video rekomendasi personal part 3. Ya, sebelumnya untuk video rekomendasi personal part 1 dan part 2 kan biasanya dibawain sama Bro Hadi ya. Cuma karena beliau itu lagi ada beberapa kerjaan yang harus dikelarin, dan kebetulan saya juga lagi senggang nih. Ya udahlah, untuk video rekomendasi personal part 3, ini saya yang take over ya. By the way, saya pengen ngucapin terima kasih dulu buat Gadgeters yang udah pada kirim email dan kirim pertanyaan ya. So far sih pertanyaan tuh makin kesini makin bagus dan tentunya makin spesifik sama kebutuhan tertentu. Ini oke banget sih karena ya dengan pertanyaan spesifik kayak gini tuh kadang memaksa saya harus ngebuka catatan-catatan lama lagi, harus nonton video-video lama lagi buat ngegali kira-kira smartphone apa sih ya yang sesuai sama kebutuhan yang lagi kalian cari. Yaudah langsung aja kita masuk ke email pertama. Oke, ini email pertama dari ulasangadget.tech. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ikra dari channel YouTube Ulasan Gadget, channel kecil yang baru mulai di YouTube. Wih, keren. Lanjutin bang kontennya. Mau tanya nih bang, saat ini saya pakai HP Samsung Galaxy J2 Pro 2018. Kurang lebih sekarang umurnya udah 6 tahunan dan kepengen ganti, tapi masih sementara 6 juga nih. 6 tahun ya. Tapi itu masih bisa dipakai. Opsi pertama, Vivo X60 Pro. Nah, kira-kira masih worth it gak sih bang sampai tahun 2028? Ya, perlu diketahui ya kalau X6 Pro ini kan HP yang keluar tahun 2021, 3 tahun yang lalu pak. Dia waktu itu pakai Android 11 dan memang privilege-nya HP Vivo seri X sejak tahun 2021 itu dia dapat jaminan update Android itu 3 kali. Jadi kalau startingnya dari Android 11 berarti dapat 12, 13, 14. Nah, harusnya sih tahun 2024 ini dia dapat update paling terakhir ya di Android 14. Nah, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2028 itu jelas udah nggak dapat update OS lagi. Nah, kalau ditanya masih worth it atau enggak, saya bisa bilang udah nggak worth it ya. Karena ya pertimbangannya tuh selain OS atau software yang udah jadul, hardware-nya juga jadul di masa itu pak. Dan 2008 tuh 4 tahun lagi loh. X60 ini kan pakai Snapdragon 870 ya. Dan tentunya 2028 nanti kayak bakal ada HP mid-range yang jauh lebih bagus spesifikasinya, jauh lebih efisien pula, dan ya cukup menjawab kebutuhan pada saat itu gitu. Opsi kedua, Samsung S22 Plus atau ambil mid-range aja dari Vivo V30 Pro. Nah, satu-satunya alasan ngambil Samsung S22 Plus ya, itu karena fitur tahan airnya sih IP68 ya, jadi privilege-nya HP Samsung seri S. Selain itu, bisa saya bilang ya, mending ambil Vivo V30 Pro aja kalau emang pertimbangannya antara 2 HP itu ya. Karena yang pertama, kameranya juga lebih cakep tentunya ya, si Vivo V30 Pro. Karena dia collab sama Zeiss ya. Ya meskipun lensanya nggak dibikin sama Zeiss, tapi minimal dapat tuningan lah dari Zeiss-nya langsung. Jadi hasil fotonya bakal lebih cakep. Terus baterainya juga lebih gede ya, di 5000 mAh. Kan S22 Plus itu masih di bawahnya. Chargingnya juga lebih kenceng di 80 watt. Dan tentunya dia pakai mesin atau SoC yang lebih satset dan juga nggak cepat demam. Dia pakai Dimensity 8200 itu salah satu chipset yang cukup oke juga buat main game tentunya. Nah, saya bilang demam karena kalau kita ngelihat SoC atau mesinnya Samsung S22 Plus, dia kan masih pakai Snapdragon 8 Gen 1. Ya, ini bisa dibilang salah satu mesin atau SoC yang cukup problematik di zamannya ya. Karena ini chipset sangat-sangat nggak efisien. Kalau dihajar buat performa maksimal, dia bakal throttling ya. Dia bakal cepat demam dan ujung-ujungnya nurunin performa. Dan itu akhirnya disempurnakan di generasi selanjutnya ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Itu yang udah lebih cakep ya, dan itu udah dibuat sama TSMC. Terus menurut kacamata abang sebagai reviewer, HP second itu maksimal pemakaian berapa lama sih? Menurut saya ya, idealnya HP second atau HP bekas itu ya umur 2-3 tahun lah maksimal. Karena ada beberapa pertimbangannya ya. Pertama, dukungan OS. Jadi kalau Anda beli HP yang umurnya mungkin udah 2 tahun gitu ya minimal dia masih dapat update security patch di tahun berikutnya. Jadi ya mau install aplikasi itu ya masih kompatibel, masih banyak gitu ya, dan tentunya dari segi keamanan juga masih terjamin. Terus yang kedua itu lebih ke performa dan baterai. Ini perlu jadi pertimbangan ya, karena ya namanya performa smartphone itu makin kesini itu performanya bakal turun ya. Nggak cuma dari segi SoC, performa storage itu pun juga turun lama-kelamaan, dan juga baterai ya. Jadi kalau baterai dipakai 2 tahunan sih sebenarnya masih oke, bisa dipakai seharian, cuma memang udah nggak fresh pas dia masih baru. Saran abang, HP budget 3-4 jutaan, kamera oke apa ya bang? Soalnya kebutuhan saya cuma lebih ke kamera sama performa menjalankan aplikasi editing. Soalnya lagi belajar seputar videografi.
Nah, sebenarnya yang paling sweet spot itu Samsung A3 series. Jadi kalau budget Anda tuh masih 3 jutaan, saya sih mending nyaranin buat ambil Samsung A3 IV. Di harga segitu bahkan udah dapat storage 250 GB. Ya, Samsung A3 IV untuk kebutuhan saat ini tuh masih sangat-sangat worth it ya. Kayak kamera videonya tuh udah bisa rekam 4K 30 fps di depan dan juga belakang. Terus merekam video yang lebih smooth ya, di 60 fps juga masih bisa. Dan performa dari chipset atau SoC Dimensity 1080-nya juga masih lumayan satut lah untuk menjalin aplikasi editing. Tapi kalau Anda tuh masih bisa nambah budget sampai 4 jutaan, saya sih lebih nyaranin buat ambil seri yang lebih baru lagi, yaitu Samsung A35. Dimana dia pakai mesin yang tentunya lebih satut ya. Ini ngaruh banget untuk processing kamera videonya. Dia pakai Exynos 1380 dan karena lebih baru tentunya update atau jaminan update software itu juga lebih panjang daripada Samsung A34 tadi. Kalau seri Oppo Find X5 Pro harga sekarang berapa ya? Jujur saya udah nggak terlalu ngikutin ya, apalagi untuk Oppo Series X yang lawas-lawas. Tapi kalau nyari di Tokped sih masih ada nggak sih barunya? Ya udah jarang ya yang mantan flagship yang udah 2 tahun lalu gitu. Nah ini sih masih banyak yang jual sih ternyata. Ada yang baru, ada yang bekas juga. Cuma sekarang harganya udah turun banget sih di bawah 10 juta nih rata-rata. Ada yang 8, 9, ada yang 6 juta juga nih. Ini udah pasti bekas sih. Ya kalau saran saya sih ngambil flagship 2 tahun lalu agak nanggung ya. Kayak sekarang HP mid-range juga dengan spesifikasi yang lebih OP juga ya lebih banyak. Oke, lanjut ke email kedua. Ini dari Nani Suwarni. Saya Revaldo. Oh, beda nama ya Tom. Oh, maaf pakai email HP emak saya. Oke, Oppo A14 dan HP saya Samsung Galaxy J7 Pro yang udah 7 tahun. Tadi 6 tahun, ini 7 tahun, lebih lama lagi, Pak. Wow, ya memang sudah seharusnya ganti sih. Udah 7 tahun tuh udah lama banget. Kebutuhan dan keinginan punya HP baru versi saya ialah seperti ini. Banyak banget ya ini ya. Ada satu, kamera bagus, setelannya kayak Realme 6 Pro atau mendekati. Oke, karena ini emailnya panjang banget, tapi tadi saya udah baca dari awal sampai akhir. Jujur aja ya, kalau untuk kebutuhan dari 1 sampai 7, nyari HP keluaran terbaru itu bisa dibilang hampir mustahil. Karena kalau pertimbangan 1 sampai 5 udah, poin keduanya tuh nggak bisa gitu. Dan ya ada beberapa yang harus saling melengkapi lah. Tapi sebenarnya Anda tuh udah menjawab ya di email Anda sendiri tadi. Karena tadi sempat beberapa HP disebutin ya, mulai dari Samsung, Oppo, Infinix, Poco, Redmi, Realme sampai iQOO. Nah, dari 7 poin tadi yang paling mendekati ya sama kebutuhan Anda itu ya bisa saya bilang itu adalah Samsung A73. Ya, itu memang bukan HP keluaran terbaru ya. Tapi memang udah ngejawab dari 1 sampai 7 gitu. Kayak kamera bagus ya masih bagus sih, dan dia punya ultra wide, terus ada makro juga buat Anda foto-foto Hot Wheels ya. Terus SIM tray-nya juga dia hybrid dan bisa dipasang micro SD. Itu yang penting. Memori internal wajib UFS. Yes, dia udah UFS dan ada yang 250 GB. Terus kalau untuk gaming yang tipis-tipis, Snapdragon 778G di Samsung A73 ini juga bisa saya bilang masih sangat-sangat mumpuni ya, dan masih cukup ngangkat buat main game-game kompetitif. Mungkin kalau buat main game sini Impact emang udah agak ngos-ngosan sih. Tapi saya kalau baca lagi ya kebutuhannya untuk game emulator. Nah, ini pas banget karena biasanya untuk main emulator itu memang lebih nyaman buat beberapa orang itu pakai chipset Snapdragon, karena chipset ini tuh punya privilege ya, dia bisa pasang atau install custom driver GPU. Terus untuk IP67 atau fitur tahan air juga Samsung A73 ini ada ya. Ini jelas sudah bisa dicelup-celup di air, cuma ya yang gini-gini tuh ada umurnya juga. Untuk 5G ini jelas ada ya di Samsung A73. Terus untuk pindahin aplikasi ke microSD, nah ini kalau Anda doyan ngulik sebenarnya bisa diakalin ya dengan masuk ke mode pengembang atau developer mode. Terus tinggal pilih aja opsi buat maksa aplikasinya untuk disimpan ke memori eksternal atau microSD. Nah yang saya bingung tuh justru di poin ketujuh ya, LED flash itu harus terang. Ini sebenarnya relatif ya, karena saya bahkan nggak bisa membedain gitu intensitas terangnya LED flash di HP satu dengan lainnya. Toh udah sama-sama terang gitu. Cuma memang di Samsung ini itu ada opsi ya buat ngatur intensitasnya. Mau kita pakai yang terang banget atau sedang-sedang aja, atau yang terangnya lebih kecil gitu, kita bisa atur di settingannya. Oke, lanjut ke email ketiga. Ini dari Aring Gusti. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mohon sarannya rekomendasi HP sebagai berikut. Yang pertama, harga 2-3,9 juta. Terus kualitas kamera yang paling bagus, bisa melakukan perekaman video 60 fps. Wajib ada OIS, merek smartphone apapun bebas. Terima kasih Mas. Ini lebih spesifik ya, lebih ke
kebutuhan kamera. Dan kalau pertanyaan kayak gini saya akan jawab dengan sistem ranking mungkin ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya sebenarnya ada 3 opsi ya. Ini saya mulai dari opsi yang paling botol dulu nih. Ini ada Redmi Note 12 Pro 5G karena semata-mata ini HP memang bukan keluaran terbaru gitu. Tapi skill kameranya itu masih oke banget dan masih masuk lah untuk kebutuhan yang Anda tanyain tadi. Kayak dia bisa rekam video 4K 30 fps 3 menit belakang, terus mau ngerekam 60 fps di resolusi Full HD juga bisa, OIS juga ada, kamera fotonya juga cakep. Tapi memang ada beberapa catatan ya, kayak kita rekam video 4K 30 fps di kamera belakangnya itu stabilisasinya masih belum jalan yang stabil banget lah, kayak masih ada goyangnya dikit. Dan memang sistem EIS-nya tuh belum optimal sepenuhnya untuk resolusi yang paling tinggi ini. Kamera depannya juga nggak bisa 4K ya, jadi masih mentok di Full HD 60 fps, tipikal HP-HP keluaran Tiongkok kayak gini. Kalau pengen yang lebih bagus lagi, sebenarnya saya masukin ke opsi kedua, yaitu Poco X6 5G. Nah, ini bisa dibilang opsi yang lebih baik karena semata-mata prosesor atau mesinnya itu lebih ngegas. Dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Jadi untuk performa kamera videonya udah lebih bagus ya di seri yang ini. 4K-nya tuh stabil, terus warna gonjangnya tuh lebih dapat, bahkan nggak cuma di foto tapi di video juga. Tapi ya lagi-lagi untuk Poco X6 5G ini dia masih ada keterbatasan ya, kayak HP Xiaomi atau HP Poco lainnya, yaitu kamera depannya itu masih nggak bisa rekam 4K. Nah, opsi yang pertama ini saya masukin Samsung A34 lagi. Ini HP udah saya sebut berapa kali, kedua kalinya sih ini. Asli sih ini HP emang sweet spot banget ya kalau untuk kamera, urusan kamera video, meskipun dia bukan HP baru lagi, ini masih cakep banget ya. Kayak ini bisa rekam 4K 30 fps di kamera depan dan kamera belakang. Video 60 fps Full HD juga bisa depan belakang dan stabil gitu. Enak banget dipakai buat jalan, jadi nggak goyang-goyang. Dan yang suka ngevlog sambil ngeliatin kamera belakang, kita juga bisa ngelakuin multi lens di sini. Artinya kita bisa pindah-pindah lensa pas lagi ngerekam tanpa harus stop videonya. Ini menarik banget ya, dan jadi salah satu privilege-nya HP-HP Samsung, bahkan di Samsung seri A sekalipun. Terus kalau ngomongin soal kamera video, tentu nggak lepas ya dari kualitas mikrofonnya ya, dan memang Samsung itu tuh kualitas mikrofonnya di atas rata-rata. Clearnya dapat gitu, apalagi pas kita ngerekam di luar ruangan gitu, kayak suara vokal kita tuh masih bisa ditangkap dengan baik di mikrofon bawaannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke email keempat dari Maulodi Nugroho. Halo Bang, sebelumnya makasih banyak udah mau baca email saya. Kenalin Bang, nama saya Loni, saya subscriber Gadget Gaul dari Jakarta. Terima kasih sudah subscribe Gadget Gaul. Mau tanya rekomendasi smartphone yang kira-kira cocok untuk saya. Saya pengen punya smartphone yang kameranya bagus. Saat jepret di mode auto hasilnya udah sosmed ready. Dulu pernah pakai Google Pixel 3 dan puas sama pengalaman pakai kameranya. Mau beli Google Pixel lagi tapi banyak kasus yang sinyalnya hilang atau terblokir karena bukan smartphone resmi. Jadi nggak mau. Budget nggak lebih dari 6 juta. Catatan khusus harus dual speaker. Saya juga masih bisa mempertimbangkan untuk beli smartphone bekas atau second bang. Jadi seandainya smartphone bekas di datang harga serupa, boleh direkomendasiin juga ke saya. Terima kasih buat responsnya. Terus bikin konten kayak gini ya Bang. Sukses buat tim Gadget Gaul. Ya, sukses juga buat Bang Maulodi Nugroho sebelumnya. Oke, kalau ngomongin soal budget nggak lebih dari 6 juta, saya sebenarnya ada 3 pilihan nih lagi-lagi ya. Karena ada catatan khusus harus dual speaker. Mau nggak mau ada satu HP yang harus saya take out nih. Ini adalah Vivo V30 ya. Mohon maaf Vivo V30, Anda harus keluar dari kompetisi ini. Padahal ini HP bagus ya, cuma karena nggak dual speaker aja, jadi harus di take out dulu. Nah, 2 sisanya ini adalah Samsung A55 dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. 2 HP itu sama-sama bagus di harganya ya, dan kalau saya cek Tokped itu harganya udah di bawah 6 juta ya, udah 5 juta sekian, dan memang sangat-sangat rekomen untuk Anda yang punya budget harga segitu. Kalau ngomongin soal kamera juga udah sama-sama oke, kamera foto ya udah sama-sama gonjreng, terus detail juga dapet. Cuma kalau untuk ngomongin soal kamera video, memang sih Samsung A55 ini nggak ada obat ya. Kalau lawannya Redmi, meskipun Redmi yang paling mahal sekalipun ya, ini masih sangat-sangat OP lah untuk Samsung A55. Ya kamera video jelas ya, dia bisa rekam depan belakang atau 4K, terus multi lensnya juga jalan, stabilnya juga dapet. Karena saya pas nyobain Redmi Note 13 Pro Plus ya, meskipun itu HP Redmi Note paling mahal, untuk kamera videonya tuh kadang masih kerasa ada kayak geter-geternya gitu, jadi ya nggak benar-benar stabil lah. Oke, sekarang kita move on ke email kelima, sekaligus ini email terakhir ya, dari Bisram Yasin. Bang, budget 5 juta, mending ambil iQOO Z9, Samsung A35 atau Poco S6 Pro. Kebutuhan untuk harian, main game kompetitif, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan nggak main Genshin.
HP sekarang pakai Poco F3 udah hampir 3 tahun, udah matot. Kalau tukang servisan itu sekarang lebih baik beli HP Vivo karena jarang yang masuk servisan. Kalau Xiaomi udah langganan servis katanya. Sebelumnya terima kasih untuk sarannya. Mungkin ya saya bisa komen untuk iQOO Z9 sama Poco S6 Pro aja ya. Karena kalau Samsung A35 jujur saya belum pernah megang dan nyobain langsung sih. Tapi secara hardware kan saya ngeliat kalau A35 itu mirip-mirip ya sama Samsung A54 ya. Dan jadi udah ada gambaran sedikit lah. Tapi tetap sih A35 ini akan kami taruh di opsi yang paling bontot karena tipikal Samsung ini emang kurang cocok untuk main game-game yang kompetitif. Apalagi untuk Samsung seri A ya. Nah kalau mainnya PUBG Mobile, terus Mobile Legends, dan emang ngejar FPS atau frame rate per second yang tinggi, ngambil Poco S6 Pro ini bisa dibilang ya cukup tepat ya. Karena ya dua game ini tuh bisa dimainin pakai settingan rata kanan ya. Kayak Mobile Legends di sini tuh bisa tembus 120 FPS. Terus kalau PUBG Mobile itu bisa sampai 90 FPS. Jadi ya smoothnya tuh dapet banget. Nah, iQOO Z9 di sini tuh menurut saya sih lebih ngejar ke durabilitas ya. Nah, selain faktor suhu yang lebih adem, kapasitas baterainya kan juga lebih gede ya di 6000 mAh. Jadi ya tentu di sini bisa ngasih waktu main yang lebih lama lah dengan baterai yang lebih gede. Terus mengenai servisan, saya sih punya beberapa temen yang pakai HP Vivo. Itu emang jarang masuk service center sih. Bahkan udah pakai 3 tahun, 4 tahun tuh kayak masih awet aja ya. Kalaupun ganti HP baru tuh juga bukan karena rusak gitu, karena emang udah bosen aja sama desainnya. HP Vivo, HP Oppo tuh emang jarang banget sih soal service center gitu. Apalagi iQOO kan masih masuk keluarganya Vivo ya. Dan yang saya salut untuk baterai juga mereka tuh ngeklaim ya kalau performa baterainya itu nggak akan turun di bawah 80% setelah pemakaian 4 tahun. Itu klaim yang sangat-sangat menarik sih. Ini bisa dibilang klaim yang sangat menarik ya, terutama buat kita yang lagi cari HP untuk kebutuhan jangka panjang. Ya 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau pengen ikutan, kirim aja email ke alamat email yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, ceritain aja tuh kebutuhan, keinginan, atau budget, atau mungkin catatan-catatan khusus ya, kayak pengalaman yang nggak enak atau pengalaman yang oke. Ya, ditulis aja selengkapnya di situ, karena ya semakin lengkap, insya Allah bisa saya jawab dengan makin personal. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.